Halo adik-adik, masih bersama Kak Ihsan di sini. Senang sekali saya bisa kembali menyapa kalian dalam video pembelajaran optik kali ini ya. Nah, ini adalah video part ketiga, lanjutan dari video optik sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton part 1 dan part 2, silahkan nonton dulu agar dapat memahami materi yang akan saya sajikan nanti dengan jauh lebih mudah. Untuk linknya sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah ya, silahkan dicek. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi optik lainnya yaitu adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai saja. Baik, nah yang akan kita bahas kali ini yaitu pemantulan pada cermin cekung ya. Oke, pertanyaan pertama itu adalah apa itu cermin cekung ya. Jadi cermin cekung itu adalah sebenarnya cermin yang memiliki lengkungan di bagian dalamnya dan sifatnya dapat memantulkan cahaya ya. Itu adalah yang dinamakan sebagai cermin cekung. Nah, oke, cermin cekung ini juga biasanya disebut sebagai cermin positif atau cermin konvergen karena sifatnya dia dapat mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Oke, jadi seperti itu ya yang namanya cermin cekung. Baik, nah kalau kalian perhatikan di sini sudah ada gambaran ya mengenai bagian-bagian dari cermin cekung. Jadi saya ulang sedikit bahwa cermin cekung tadi dia memiliki lengkungan bagian dalam dan sifat utamanya adalah memusatkan cahaya atau mengumpulkan cahaya. Biasanya juga cermin cekung ini disebut sebagai cermin positif ya. Nah, atau biasa juga disebut cermin konvergen. Oke, karena sifat-sifatnya tadi. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan dulu bagian-bagian pada cermin cekung. Kalau kalian lihat, di sini ada sebuah cermin-cermin ya, cermin cekung. Nah, di sini ada tertulis R1, R2, R3, dan seterusnya. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu yang namanya R1, R2, R3, dan R4. Nah, R1, R2, R3 ini adalah ruangnya yang ada di dalam cermin. Nah, kalau kalian perhatikan juga ada F dan P ya. F ini adalah fokus dari cermin, dan P ini adalah pusat kelengkungan cermin. Nah, jadi secara sederhananya di dalam cermin cekung ini tadi bisa terbagi berbagai menjadi 4 ruang, yaitu ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Oke, contoh benda yang bersifat sebagai cermin cekung itu banyak sekali tuh contohnya ya. Ada sendok. Kalau kalian perhatikan, sendok itu juga memiliki sifat seperti cermin cekung. Nah, bagian lain yang seperti cermin cekung memanfaatkan kerja dari cermin cekung itu adalah reflektor apa namanya itu, center ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kenapa center cahayanya bisa lurus? Ini center ya, bisa lurus. Itu karena di bagian sininya adalah cermin cekung ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh ya, kaca yang dipakai oleh dokter gigi. Nah, itu juga memanfaatkan cermin cekung. Ini adalah contoh-contoh pemanfaatan dari cermin cekung. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Oke, untuk pertama kita akan langsung ke rumusnya dulu mengenai cermin cekung. Dari rumus ini nanti kalian akan bisa tahu bagaimana bayangan yang akan terbentuk. Sebenarnya sih kita seharusnya mulai dari menggambar atau melukis dulu, tapi ini saya balik supaya kalian lebih mudah memahami. Jadi kita langsung ke rumusnya dulu. Nah, untuk rumus dari cermin cekung itu sebenarnya sangat mudah ya. Nah, rumus yang pertama itu adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, rumus yang kedua ya, atau rumus yang kedua 2/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini dua rumus ini walaupun terlihat berbeda sebenarnya sama saja ya. Rumusnya sama saja. Nah, kenapa sama? Karena kalau kalian lihat F tadi adalah fokus dan R ini adalah jari-jari kelengkungan ya. Kalau kita hubungkan, kita akan dapatkan seperti ini nih. Nah, jadi 1/F itu sama dengan 2/R. Berarti kita kali silang, R sama dengan 2F. Berarti F itu adalah R/2. Atau fokus itu adalah setengah dari jari-jari pusat kelengkungan cermin. Jadi seperti itu ya kira-kira. Nah,
Rumus yang selanjutnya itu adalah rumus tentang perbesaran. Nah, perbesaran cermin itu disimbolkan dengan huruf M besar ya. Rumusnya ini juga sebenarnya mudah sekali. Min S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana ini adalah tanda mutlak. Tanda mutlak ini adalah untuk menentukan bahwa nanti hasil akhirnya itu selalu positif ya. Jadi seperti itu. Untuk keterangannya nih, supaya kalian mudah, saya tuliskan ya. Oke, untuk yang terakhir, nah kalian untuk mengerjakan soal nanti tentu saja memerlukan rumus-rumus ini, dan rumus-rumus ini sebenarnya punya perjanjian tanda. Nah, perjanjian tandanya sih sederhana sekali ya. Perjanjian tanda, oke saya tuliskan di sini. Nah, perjanjian tanda yang pertama itu adalah S aksen ya, itu nilainya positif. Nah, jika nilai S aksen itu positif, maka bayangannya itu artinya di depan cermin atau dia nyata. Sementara ketika S aksennya negatif, dia bayangannya akan ada di belakang cermin atau maya. Oke, saya tuliskan ya. Nah, jadi nanti kalau kalian mau tahu bagaimana bayangan yang terbentuk, itu gampang saja. Lihat dia, jika dia positif, nah, maka dia bayangannya itu adalah nyata atau di depan cermin. Sementara jika negatif, dia berarti maya atau di belakang cermin. Nah, rumus yang terakhir itu adalah mengenai ruang benda. Tadi kan saya sudah singgung ya mengenai ruang benda. Nah, untuk yang terakhir rumusnya mudah. Nah, rumus yang terakhir adalah nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan itu hasilnya 5, selalu 5 ya. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti kita coba praktekkan langsung ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mengenai sifat dari cermin cekung. Jadi kita aplikasikan bagaimana rumus-rumus ini nanti terhadap sifat dari cermin cekung sehingga kita bisa lebih jelas memahami cermin cekung. Nah, sedikit berbeda dengan cermin datar, kalau cermin cekung ini bayangannya bisa macam-macam nih. Bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa terbalik, bisa tegak ya. Jadi dia tergantung di mana letaknya benda itu tersebut berada. Jadi ini agak berbeda dengan cermin datar kemarin. Kalau cermin datar kan mudah sekali, bayangannya jelas, cuma satu saja. Nah, sementara kalau pada cermin cekung ini berbeda. Saya kasihkan tabelnya seperti ini ya. Oke, coba kamu lihat di sini. Nah, jadi pada cermin cekung, bayangan yang terbentuk itu beda-beda nih. Kalau bendanya berada di ruang 1 ya, maka dia jadinya maya tegak diperbesar. Kalau di ruang 2, dia akan nyata terbalik diperbesar. Ruang 3 beda lagi tuh, nyata terbalik diperkecil. Nah, intinya adalah di mana benda tadi berada. Jadi kalau di sini nih ya, misalnya di ruang 1, berarti bayangannya beda nih, bayangannya kayak gini nih nanti. Jadi kalau misalkan benda di ruang 1 sini, maka nanti bayangan yang terbentuk adalah di sini. Dia diperbesar di ruang 4 nih. Kalau dia misalkan dia bendanya diletakkan di ruang 2, misalkan di sini ya. Nah, maka dia bayangan yang terbentuk, kita ingat tadi rumus yang tadi. Nah, nomor ruang benda. Nah, ruang benda. Oke, sorry ya. Ruang benda ditambah nomor ruang bayangan itu sama dengan 5 kan? Kalau dia berada di ruang 2, berarti 2 ditambah titik-titik sama dengan 5, berarti 3. Berarti bendanya nanti akan berada di ruang 3. Nah, di sini dia nanti akan terbalik. Nah, benda yang di ruang 2 dia akan nyata, terbalik, dan diperbesar. Berarti sini. Kalau dia bendanya di ruang 3 nih. Nah, di ruang 3 misalkan di sini nih nanti nih. Maka bayangan yang terbentuk di mana? Ya sama, kita menggunakan rumus tadi. Berarti 3 tambah berapa supaya 5 tuh? Berarti 2 ya. Nah, 2 berarti bayangannya seperti apa? Bayangan yang di ruang 2 berarti nyata, terbalik, diperbesar. Berarti di sini nih nanti nih. Bayangannya seperti itu. Jadi dia pada cermin cekung ini agak berbeda dengan pada cermin datar yang kemarin. Dia tergantung di mana benda tersebut diletakkan. Oke, kira-kira cukup jelas ya. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini kan ada yang namanya ada benda bayangan maya, ada bayangan nyata ya. Seperti apa sih bayangan maya dan bayangan nyata itu? Nah, sederhananya sih seperti ini. Saya tuliskan ya. Yang namanya maya itu dia terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar pantul.
Sementara yang nyata, ya, nyata tuh adalah terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Bedanya di situ. Nah, jadi ini ya, bedanya cuma di sini nih sebenarnya. Lalu, apa sih yang bisa menjelaskan lebih jauh lagi? Nah, supaya paham, kita akan coba melukis bayangan yang ada pada cermin cekung. Jadi daripada lukisan nanti, kalian akan bisa memahami bagaimana bayangan disebut nyata dan juga disebut maya. Nah, untuk melukis pada bayangan cermin cekung, ini nanti kita bisa menggunakan sinar istimewa nih ya. Nah, jadi nanti ada sinar istimewa. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa sih sinar istimewa? Nah, pasti kalian bertanya-tanya. Oke, kita coba menggambar yang pertama dulu. Oke, sebenarnya ada 3 buah jenis sinar istimewa ya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya kasihkan gambarnya aja. Sinar istimewa itu seperti apa? Baik, saya sudah punya 3 sinar istimewa di sini. Nah, ini yang pertama saya kasih nama A ya. Ini saya kasih nama B, yang ini namanya C. Oke, sinar istimewa yang pertama, nah ini adalah sinar istimewanya seperti ini. Yang warnanya hitam ini adalah namanya sumbu utama. Nah, yang ini tadi fokus dan pusat kelengkungan cermin ya, atau R tadi ya. Nah, di sini pertama sinar datang menuju cermin. Nah, sinar istimewa yang pertama itu dia setelah dipantulkan dia akan menuju melewati dari fokus, itu yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Nah, jadi pertama dia melalui fokus dulu, baru dipantulkan ke pusat kelengkungan cerminnya. Nah, kemudian yang terakhir, dia melewati pusat kelengkungan cermin, kembali lagi ke sini. Jadi sinarnya cuma bolak-balik di sini. Nah, inilah 3 sinar istimewa yang akan kita pakai untuk melukis pada cermin cekung. Oke, untuk melukis sinar bayangan, itu sebenarnya pada dasarnya mudah saja ya. Untuk melukis suatu bayangan pada cermin cekung, kita biasanya hanya memerlukan 2 sinar istimewa tuh. Nah, jadi kalian bisa suka-suka kalian pilih nih yang mana. Bisa jadi A dengan B, A dengan C, atau B dengan C. Dengan 2 sinar istimewa saja, kita sudah bisa menggambarkan bayangan pada cermin cekung. Saya akan contohkan dulu yang pertama, oke? Nah, baik. Saya akan mencontohkan, misalkan ini ya, saya punya sebuah benda yang berada di cermin cekung. Dia berada di antara fokus dan P ini ya. Dia berada di antara F dan P ini. Berarti dia berada di ruang 2. Kita akan melukiskan bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung nih. Yang saya akan pakai hanya 2 sinar ini aja. Jadi saya pengennya A dan B saja, yang C nggak saya pakai. Oke, kita pakai yang A dulu. Yang A warnanya merah ya. Nah, berarti ini saya coba. Nah, ini pertama dia mengenai pusat mengenai benda tersebut. Nah, kemudian menuju ke cermin. Kemudian setelah itu dia memantul menuju F-nya gitu ya. Sama persis ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian sinar yang kedua nih. Nah, sinar yang kedua saya ganti nih warnanya jadi hijau misalkan. Nah, yang pertama melalui fokus dulu ya, berarti dari sini. Nah, dia melalui fokus dulu. Nah, melalui fokus, kemudian baru setelah fokus dia ke sini ya. Nah, kayak seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Lalu, nah coba kalian perhatikan nih. Nah, antara garis merah dan garis hijau ini ada titik temu ya mereka ya. Nah, titik temu inilah di mana bayangan tersebut berada. Nah, jadi kira-kira seperti ini nih bayangannya. Nah, bayangannya berada di sini. Oke, sekarang bagaimana sifatnya? Ya, sudah. Kalian bisa melihat dan memperbandingkannya nih secara langsung. Nah, berdasarkan yang kita ketahui tadi, kalau dia terbentuk dari perpanjangan sinar pantul, perpotongan sinar pantul maksud saya, ini perpotongan sinar pantul, maka dia disebut sebagai benda yang nyata. Karena sifatnya aslinya nih seperti ini ya, tanda panahnya ke atas nih bendanya nih. Kemudian seperti ini, berarti dia terbalik kan? Oke, nah kemudian kalian lihat lagi yang satu lagi. Ini besarnya segini, yang kedua segini, berarti dia diperbesar. Oke, jelas ya, diperbesar. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan tabel tadi, pasti sama.
Oke, coba kamu lihat ya. Dia berada di ruang 2 ya, di ruang 2. Nah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Sangat sangat jelas ya. Nah, kalau kita ingat lagi aturan ruang tadi juga sama ya. Ruang benda ditambah ruang bayangan itu selalu 5. Nah, berarti ini ruang bendanya dia berada di ruang 2, ya kan? Berarti di ruang 2 ditambah titik-titik supaya 5, berarti otomatis 3. Ini adalah ruang 3. Nah, ini ruang 3 ya. Ini ruang 1 tadi. Nah, sementara ini di sini ruang 4. Nah, jadi cukup jelas ya apa yang kita lakukan hari ini. Sudah cukup jelas sekali. Nah, sekarang bagaimana menggambar, nih kalau yang ini gampang ya, bagaimana menggambar melukis bayangan sinar cekung, cermin cekung tanpa menggunakan sinar istimewa. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kita yang penting ingat hukum pemantulan Snellius tuh. Oke, kita coba ya. Nah, untuk melukis bayangan pada cermin cekung tanpa sinar istimewa, maka yang perlu kita ingat itu adalah Snellius dulu nih. Nah, apa hukum pemantulan Snellius kemarin tentang apa namanya pemantulan cahaya? Theta I sama dengan theta R atau sudut datang ya. Sudut datang, sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Nah, itu aja sebenarnya yang kita pakai. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini saya masih punya juga benda di ruang 2. Apakah gambarnya nanti sama seperti yang tadi? Sebenarnya sama. Coba kita gambarkan ya. Nah, yang pertama ini dulu. Yang pertama kita punya misalkan nih sinar ya sembarang nih. Nah, sinarnya sembarang nih ya. Jadi dari sini saya ceritanya menuju ke sini. Nah, yang kedua yang perlu kamu lakukan adalah menggambar garis normalnya. Kenapa? Kalian supaya tahu sudutnya itu kira-kira berapa. Jadi yang kedua kita gambar adalah garis normal. Garis normalnya ini adalah selalu menuju ke P ini ya, ke pusat kelengkungan cermin ini. Jadi dia larinya ke sana tuh. Nah, setelah itu kalian baru tahu nih sudutnya berapa kan? Nah, kalau sudah tahu, barulah kalian gambarkan lagi satu sinar lagi yang sudutnya besarnya sama seperti dia. Oke. Nah, seperti ini ya, gampang ya. Nah, supaya membedakan antara tiga ini tadi, yang garis normal di tengah ini kita putus-putus saja. Nah, cukup jelas ya kira-kira ya. Oke, untuk sinar yang kedua nih. Sinar yang kedua adalah sinar sembarang juga nih. Ceritanya dari sini deh. Dia menuju ke sini ceritanya ya. Oke, dia menuju ke sini. Sini aja deh. Saya maunya ke sini ya. Nggak kena fokus. Nanti kalau kena fokus jadi sinar istimewa dia. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menggambar garis normalnya. Oke, garis normalnya kira-kira ke sini. Nah, ini terbentuk sudut nih kan ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian adalah menggambarkan satu lagi sinar yang besarnya sama dengan tadi sudutnya. Berarti kira-kira di sini sama nggak sudutnya? Nah, sama ya. Nah, udah. Nah, kemudian yang tengah ini saya garis putus-putus lagi nih. Nah, pertemuan dari yang tadi sama nih ya, pertemuan antara sinar perpanjangan sinar pantul ini terbentuklah di situ bayangan berada. Nah, bayangannya berarti di situ tuh. Nah, kalau kalian lihat bayangannya juga diperbesar ya, jauh lebih tinggi yang ini dibandingkan yang ini. Sifatnya juga sama terbalik dan dia juga berada di ruang 3 sama persis dengan yang tadi. Tidak ada perbedaan ya. Nah, intinya sih sebenarnya adalah bagaimana kamu menentukan sudut ini tadi. Jadi intinya sih sebenarnya sudut ini dan ini adalah sama. Misalkan ini 30 derajat ya. Nah, maka di sini juga harus 30 derajat. Kalau di sini misalkan adalah 15 derajat, berarti di sini juga 15 derajat. Karena kalau kita ingat hukum Snellius bahwa dia sinar datang itu dan sinar pantulnya adalah sudutnya itu selalu sama nih. Nih garis normalnya yang tengah ini. Nah, garis normal ini garis normal ya, garis normal yang di tengah. Nah, ini theta di sini, theta I namanya sama dengan theta R. Jadi sudut datang dan sudut pantulnya sama. Sama seperti ini. Kalau kalian sesuai sudutnya sama, maka terbentuk bayangannya pasti seperti ini. Pasti sesuai lah dengan apa yang di teorinya. Jadi kira-kira yang kalian perlu perhatikan adalah sudutnya ini. Nah, sudutnya harus benar-benar kalian perhatikan. Oke, cukup jelas ya menggambar melukis bayangan
cermin cekung tanpa menggunakan sinar istimewa. Oke, yang terakhir kita langsung coba praktekkan semua yang sudah kita pelajari. Mulai dari rumus, melukis, kita akan coba praktekkan dalam bentuk latihan soal. Saya punya soal nih, ceritanya seperti ini. Oke, ini soalnya seperti ini ya. Sebuah benda setinggi 4 cm terletak pada jarak 15 cm di depan sebuah cermin cekung berjari-jari 20 cm. Yang ditanya adalah sifat bayangan dari cermin tersebut. Gampang ya ini sebenarnya ya. Coba kita hitung. Oke, yang pertama dulu kita tulis diketahui ya. Nah, diketahui dulu deh. Yang pertama setinggi 4 cm itu berarti H ya. Hanya 4 cm. Kemudian pada jarak 15 cm ini berarti S-nya sama dengan 15 cm. Kemudian berada di depan cermin cekung dengan jari-jari, nah itu R-nya sama dengan 20 cm. Kalau kalian ingat tadi bahwa kalau sudah dapat R, maka kita dapat fokus nih. Fokusnya berarti setengah dari R, berarti 10 cm. Udah jelas itu, walaupun nggak dikasih tahu di soal. Nah, ditanya adalah apa itu? Sifat bayangan ya. Nah, sifat bayangan. Nah, untuk mengetahui sifat bayangan ini gampang sih sebenarnya. Kita bisa menggunakan perhitungan rumus atau menggunakan melukisnya tadi. Nah, sekarang kita coba satu-satu dulu. Yang pertama kita menggunakan perhitungan dulu ya. Nah, karena di sini ada R dan F ya, gampang ya. Kita pakai yang apa ya? R aja deh dulu. Nah, kita tahu tadi rumusnya bahwa yang pertama adalah 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 2 per R. Nah, tinggal kita masukkan nih. Berarti kita mau tahu bayangan ya. Berarti kalau mau berkaitan dengan bayangan, yang kita cari ya mengenai bayangan itu sendiri, mengenai S aksen. Oke, berarti S aksennya nih kita cari nih. 1 per S aksen sama dengan 2 per R-nya berapa tuh? 20 dikurang 1 per S-nya berapa nih? Nah, S-nya kita masukkan di sini ya. 1 per S. S-nya berapa? Kita pindahkan ke sini berarti 15 ya. Nah, 1 per 15. Oke, kemudian masukkan angkanya berapa itu? Berarti kita samakan penyebut dulu nih. Nah, samakan 60. 60 bagi 20, 3 kali 2, 6 ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, 4 berarti 4. Nah, berarti hasilnya ini berarti 1 per S aksen sama dengan 2 per 30 S aksen sama per 1 itu sama dengan 30 per 2 S aksen sama dengan berapa itu? 15 cm. Oke, jelas ya? Oh, sorry, salah nih. Per 60 ya, sebenarnya salah nih, sorry nih. 60 berarti di sini 60 nih. Bukan 15 ini hasilnya nih. Oke, 2 per 60 ya. Sorry nih, 2 per 60 berarti 60 per 2 berarti 30 cm. Nah, 30 cm kita ingat ya, ini S-nya positif ya berarti ya. Kalau S aksennya positif, itu berarti dia apa tadi? Bayangannya adalah nyata. Nah, seperti aturan yang tadi, bayangannya nyata. Jelas ya? Nah, kemudian kita mau tahu lagi yang lain nih. Nah, yang lain berarti kita coba hitung mengenai apa ya? Perbesaran ya berarti ya. Kan mau tahu nih, diperbesar atau diperkecil nih. M-nya berarti yang ditanya. M itu rumusnya adalah min S aksen per S. Oke, kita masukkan saja nih. S aksennya sudah dapat tuh. Berapa tadi? 30 ya. 30 per S-nya berapa? Ini min ya. 30 per S-nya 15. Oke, berarti 30 bagi 15 2 min 2 kali. Oke gitu ya. Nah, berarti kalau dia minus di sini, dia menunjukkan bayangannya terbalik. Nah, jadi tetapi terbalik dia diperbesar 2 kali. Jadi kalau kalian mau bertanya lagi, kesimpulannya berarti bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, ya kan? Nah, kemudian diperbesar atau diperkecil nih? 2 kali nih diperbesar, berarti diperbesar. Oke, itu kesimpulannya ya. Nah, gampang ya? Nah, untuk bonusnya nih, di sini kan dikasih tahu hanya ada 4 cm nih. Nah, 4 cm.
Kalau kita cari kira-kira tinggi bayangannya berapa ya? Kalau bendanya 4 cm sementara diperbesar 2 kali berarti ya gampang saja ya. Tinggal kita masukkan rumus yang tadi M H aksen per H. Berarti M-nya adalah 2 kali, kemudian H aksennya berapa nih? H aksen kita cari ya. Nah, H-nya adalah 4, berarti 4 kali 2 8. H aksen berarti 8 cm. Dia diperbesar 2 kali. Oke, cukup jelas ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian ingat, ada lagi cara yang terakhir tadi ya. Dengan menggambar kan tadi ya, dengan menggambar. Nah, kalau dengan menggambar sih gampang saja. Nah, tinggal kalian gambar. Nah, di sini fokus ya. Nah, di sini ada P-nya. Sekarang kalian sudah tahu nih, fokusnya adalah 10 cm nih. Nah, 10 cm ya. Nah, sementara bendanya terletak di 15 cm. Berarti kira-kira di sinilah. Ini 20 cm kan tadi. Nah, R-nya 20 kan. Nah, berarti 20 di sini 15 cm. Nah, berarti kira-kira di sini nih bayangan yang terbentuk. Berarti di ruang 2. Tinggal ingat aturan yang tadi. Berarti dia berada di ruang 3. Kemudian pasti hasilnya juga nyata terbalik diperbesar. Jadi sebenarnya mau cara yang manapun sama. Ini kalau kalian melukiskan gambarnya nanti seperti ini. Entah kalian menggunakan sinar istimewa ataupun tidak. Oke, kira-kira cukup jelas ya. Nah, terakhir coba kita simpulkan sama-sama. Oke, kesimpulannya sih langsung aja ya. Nah, posisi ruang benda akan menentukan bagaimana bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Jadi itu ya kesimpulannya. Yang pertama ini. Yang kedua tadi adalah cermin cekung itu adalah cermin yang sifatnya positif ya. Nah, sifatnya positif. Jadi fokusnya itu positif, R-nya juga positif. Intinya ini. Nah, kemudian kalau bayangannya ini jelas-jelas ya bisa seperti ini. Nah, pertanyaannya mungkin yang bayangan agak terlihat berbeda sedikit, itu adalah yang ini ya, ruang 1 ya. Yang lain-lainnya sih nyata semua kan. Nah, saya akan memberikan gambaran bagaimana benda dikatakan maya ya. Kalau yang tadi nyata sudah jelas. Nah, sekarang yang maya bagaimana? Oke, untuk yang ruang 1 nih yang maya ya. Yang maya ini berarti bendanya di sini nih. Nah, seperti ini ya ceritanya. Saya coret-coret aja nih. Nah, kemudian kalau dia bayangannya dia maya ya. Nah, ini kan kita pakai sinar istimewa ya. Misalkan yang sinar istimewa yang pertama. Nah, dia seperti ini menuju sini kan gitu ya. Dari sejajar sumber utama kemudian dipantulkan menuju fokus. Kemudian sinar yang kedua kita pakai itu adalah sinar yang ketiga tuh. Nah, dia menuju pusat sini, kena sini, kemudian balik lagi nih. Nah, ini kalau kita tarik ke sana, ini sampai kemanapun ujung dunia tidak ketemu nih bayangannya. Lalu yang mana nih bayangannya? Nah, kalau kalian lihat sini ada kelengkung, ada nih sinar sinar pantul ya. Nah, ini arahnya kalau kita tarik putus-putus, nah ini bisa naik nih, naik putus-putus itu ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini kan tadi kan sama ya mengenai sini ya. Nah, ini kita tarik putus-putus nih. Nah, setelah ditarik putus-putus kan ketemu nih nanti nih. Nah, di sini yang bertabrakan. Nah, inilah yang disebut bayangan maya. Ini adalah perpanjangan ya, perpanjangan dari sinar pantul. Nah, ini yang membedakan antara bayangan nyata dan bayangan maya. Ini dia perpanjangan saja, perpanjangan dari sinar pantul. Inilah yang disebut benda dengan maya. Ya, jadi seperti itu. Sama seperti cermin datar kemarin ya. Cermin datar juga seperti ini. Dia terbentuk dari perpanjangan perpotongan dari sinar pantul. Disinilah perpotongan mereka. Oke, kira-kira cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung kali ini. Kita lanjut lagi nanti di video part 4 yang akan membahas pemantulan cahaya juga, tetapi pada cermin cembung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.